Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cynthia Hana dari kelas 1C, program studi pendidikan matematika dengan NPM 22103105062. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang himpunan untuk memenuhi tugas logika matematika. Yang pertama, saya akan menjelaskan definisi himpunan. Himpunan adalah objek-objek atau elemen atau unsur atau anggota yang berbeda dan terdefinisi dengan jelas. Selanjutnya itu ada penyajian himpunan, itu ada 4. Yang pertama ada enumerasi, yaitu cara penulisan himpunan dengan menuliskan semua elemen. Contohnya ada himpunan A, ada 1, 2, 3, 4. Nah, cara menuliskan himpunan itu dengan tanda kurung awal. Yang kedua ada simbol-simbol baku, yaitu ada himpunan N yang dimana N-nya ini adalah bilangan asli, itu ada 1, 2, dan seterusnya. Terus ada himpunan Z yang dimana Z ini adalah bilangan bulat, itu ada min 1, 0, 1, dan seterusnya. Yang ketiga ada notasi berbentuk himpunan. Nah, cara penulisan himpunan ini dengan menulis syarat yang harus dipenuhi. Misalkan, himpunan A itu X-nya harus anggota bilangan bulat positif, yang dimana X-nya itu harus kurang dari 5. Selanjutnya yang keempat ada diagram Venn. Nah, seperti pada gambar, cara penggambaran diagram Venn ini itu dengan sebuah kotak segi 4, yang dimana ada dua buah lingkaran untuk himpunan A, B, atau yang himpunan lainnya. Dan ada juga himpunan semesta, itu untuk mencangkup seluruh dua himpunan. Selanjutnya ada kardinalitas. Kardinalitas adalah banyaknya anggota yang ada dalam sebuah himpunan. Notasinya itu N dalam kurung A atau 2 tegak lurus itu dibacanya adalah kardinal A. Contohnya ada himpunan A itu ada A, B, C, D. Berarti kardinal A-nya itu adalah 4. Nah juga tercontoh misalkan himpunan B itu ada 2, 6, 10, 11, 12. 12 itu berarti kardinal dari B itu adalah 5. Selanjutnya ada himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki satupun elemen. Nah dia itu notasinya kayak angka 0 dicoret atau tuh hanya tanda kurung kurawal yang tidak ada apa-apanya, hanya kosong. Nah contohnya itu misalkan P itu adalah hari yang berawalan huruf Y. Nah karena hari itu tidak ada yang berawal dari Y, maka kardinal dari si P itu adalah 0, adalah 0 sehingga P itu adalah himpunan kosong. Selanjutnya ada himpunan bagian atau subset. Yang definisi. Yang definisi pertama itu, jika A dan B adalah himpunan-himpunan dan setiap elemen dari A juga merupakan elemen dari B, maka yang pertama itu A adalah subset atau himpunan bagian dari B. Nah, dilambangkannya itu dengan ini seperti ini. Nah, itu dan juga ya, yang kedua itu ada B adalah superset atau superhimpunan dari A. Nah, dilambangkannya itu kebalikannya dari si subset. Nah, yang definisi kedua itu jika A dan B adalah sebuah subset dari B, tetapi A tidak sama dengan B atau paling sedikit satu elemen B yang bukan dari A, maka A juga merupakan suatu himpunan sejati atau properset dari B. Nah, di lambangnya itu kayak subset, tapi dia tidak ada garis bawahnya. Kedua itu B adalah super himpunan sejati atau proper superset dari A. Nah, di lambangnya itu kebalikannya dari si properset. Itu ada contoh, misalkan himpunan A 1, 2, 2, himpunan B 1, 2, 3, 4, 5. Maka A itu adalah subset dari B dan A juga properset dari B. Selanjutnya ada himpunan yang sama. Himpunan A sama dengan himpunan B jika dan hanya jika mempunyai elemen yang sama, atau dengan kata lain A sama dengan B jika A adalah himpunan bagian dari B dan begitu pun sebaliknya. Nah, notasinya itu pakai sama dengan.
Berarti contohnya itu ada misalkan himpunan A 2, 3, 5, 10, himpunan B-nya itu udah 3, 2, 10, 5. Nah, himpunan A itu sama dengan B, maka A sama dengan B. Karena A itu subset B dan B itu juga subset A. Nah, selanjutnya ada himpunan yang ekuivalen. Himpunan A dikatakan ekuivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika kardinal dari himpunan tersebut sama. Notasinya seperti ini. Nah, contohnya itu adalah himpunan A, misalkan 1, 3, 5, 7. Himpunan B itu A, B, C, D. Maka kardinal dari A itu kan 4. Kardinal B itu juga 4. Maka A itu ekuivalen dengan himpunan A, ekuivalen dengan himpunan B. Selanjutnya itu ada himpunan saling lepas. Himpunan saling lepas atau disjoint adalah dua himpunan A dan B dikatakan saling lepas jika keduanya tidak memiliki elemen yang sama. Nah, notasinya itu kelihatan garis dua garis miring. Contohnya itu misalkan himpunan A itu 2, 3, 5, himpunan B-nya 6, 7, 8. Maka karena himpunan A dan B itu ada yang sama, maka mereka saling lepas. Selanjutnya itu himpunan kuasa. Himpunan kuasa atau power set dari himpunan A adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian dari A, termasuk himpunan kosong dan himpunan A sendiri. Notasinya itu P dalam kurung A atau 2 pangkat kardinal A. Ya, ini ada kardinalnya. Nah, contohnya itu misalkan himpunan A itu 1, 2, 3. Nah, maka himpunan kuasa PA-nya itu ada himpunan kosong 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, selanjutnya untuk mencari 2 pangkat kardinal A-nya itu berarti kan kardinal dari A itu kan 3. Berarti 2 pangkat 3 itu 8. Disamakan. Selanjutnya ada operasi himpunan. Yang pertama itu ada irisan. Irisan dari himpunan A dan B adalah sebuah himpunan yang setiap elemennya merupakan elemen dari himpunan A dan himpunan B. Nah, notasi irisan ini tuh yaitu N. Nah, contohnya itu misalkan dari himpunan A itu 2, 4, 6, 8, himpunan B-nya 4, 10, 14, 18. Maka A irisan B-nya itu adalah 4. Selanjutnya itu ada gabungan. Gabungan dari himpunan A dan B adalah sebuah himpunan yang setiap anggotanya merupakan elemen dari himpunan A atau himpunan B. Nah, notasinya itu kayak huruf U. Contohnya itu ada himpunan A 258, himpunan B-nya 7522. Maka A gabungan B itu ada 25782. Jadi semua keseluruhan himpunan keduanya. Selanjutnya ada komponen. Komponen dari suatu himpunan A terhadap suatu himpunan semesta itu simbolnya biasanya S atau U. Adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan elemen semesta yang bukan elemen A. Nah, notasinya itu A-nya itu kadang dinotasikan dengan kayak garis ada garis lurus di atas si hurufnya, atau ada ketik 1, atau ada pangkat C-nya. Contohnya itu misalkan himpunan semestanya itu ada 1, 2, 3, sampai 9. Nah, himpunan A-nya itu 1, 3, 7, 9. Maka komplement dari A itu adalah 2, 4, 5, 6, 8. Nah, selanjutnya itu ada selisih. Selisih dari dua himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan elemen dari A tetapi bukan elemen dari B. Nah, itu notasinya itu kayak garis kurang gitu. Nah, untuk contohnya misalkan dari himpunan A ada 1, 2, 3 sampai 10, B-nya itu ada 2, 4, 6, 8, 10. Maka A selisih B itu adalah 1, 3, 5, 7, 9. Nah, selanjutnya itu ada beda setangkup. Beda setangkup dari himpunan A dan B adalah sebuah himpunan yang elemennya ada pada himpunan A dan B.
tetapi tidak pada keduanya. Nah, notasinya itu kayak tanda plus, ada plus tapi ada lingkarannya juga gitu. Contohnya itu misalkan himpunan A itu ada 2, 4, 6, himpunan B itu ada 2, 3, 5, maka beda sangkut A beda sangkut B ini itu adalah 4, 3, 5, 6 yang sama berarti. Selanjutnya ada perkalian kartesian. Perkalian kartesian dari himpunan A dan B adalah himpunan yang elemennya semua pasangan berurutan atau ordered pair yang dibentuk dari komponen pertama dari himpunan A dan komponen kedua dari himpunan B. Nah, notasi tanda kali. Contohnya itu ada misalkan himpunan A 1, 2, 3, himpunan B-nya itu A, B. Maka A dikali B itu adalah 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, dan 3B. Nah, selanjutnya itu ada hukum-hukum aljabar himpunan. Nah, itu ada 11. Yang pertama itu ada hukum identitas yang dimana kalau A digabung dengan himpunan kosong itu maka hasilnya A. Kalau A diiris dengan himpunan semesta maka hasilnya adalah H. Yang kedua itu ada hukum nol atau nominasi. Kalau A diiris dengan himpunan kosong maka hasilnya adalah himpunan kosong. Kalau A digabung dengan himpunan semesta maka hasilnya adalah himpunan semesta. Yang ketiga itu ada hukum komplement. Bila A digabung dengan komplement A maka hasilnya adalah himpunan semesta. A diiris dengan komplement A maka hasilnya adalah himpunan kosong. Yang keempat itu ada hukum idempoten. Bila A digabung dengan A maka hasilnya A. Bila A diiris dengan A itu adalah hasilnya A. Yang kelima ada hukum involusi. Bila komplement A, nah dikomplementkan lagi maka itu hasilnya adalah A. Yang keenam ada hukum penyerapan atau absorpsi. Kalau A digabung dengan A iris B maka itu hasilnya A. A diiris dengan A digabung B maka itu hasilnya A. Nah, itu juga hukum komutatif. Kalau A digabung dengan B maka hasilnya adalah B digabung A. A diiris B maka hasilnya adalah B diiris dengan A. Yang kedelapan itu ada hukum asosiatif. Kalau A digabung dengan B digabung C, maka hasilnya A digabung B digabung C. Terus kalau A diiris dengan B diiris C, maka hasilnya A diiris B diiris C. Yang kesembilan itu ada hukum distributif. Kalau A digabung dengan B iris C, itu sama dengan A digabung B diiris dengan A digabung C. Kalau A diiris dengan B digabung C, maka itu hasilnya A diiris B digabung dengan A iris C. Selanjutnya ada hukum itu ada hukum De Morgan. Kalau komplement A diiris dengan komplement B, maka itu hasilnya komplement A digabung dengan komplement B. Nah juga ada komplement A kalau digabung dengan komplement B, maka hasilnya komplement A diiris dengan komplement B. Yang ke-11 ada hukum 0 atau 1. Kalau komplement himpunan kosong maka hasilnya adalah himpunan semesta. Kalau komplement himpunan semesta itu maka hasilnya adalah himpunan kosong. Selanjutnya ada prinsip dualitas. Nah, definisi itu adalah misalkan S adalah suatu kesamaan yang melibatkan himpunan dan operasinya. Jika S bintang diperoleh dari S dengan mengganti gabungan menjadi irisan, irisan menjadi gabungan, himpunan kosong menjadi himpunan semesta, dan himpunan semesta menjadi himpunan kosong, sedangkan komplement dibiarkan seperti semula, maka kesamaan S bintang juga benar dan disebut dual dari kesamaan. Nah, itu ada contohnya, misalkan dual dari A diiris B digabung A diiris B sama dengan A. Nah, itu dualnya adalah A digabung B diiris A digabung B sama dengan A. Nah, ini adalah tabel dualitas dari hukum-hukum aljabar. Itu ada 10. Yang pertama itu ada hukum identitas. Kalau
A digabung dengan himpunan kosong sama dengan A, maka dualnya itu A diiris dengan himpunan semesta sama dengan A. Yang kedua itu ada hukum nul atau dominasi. Kalau A diiris dengan himpunan kosong, maka hasilnya adalah himpunan kosong. Dualnya itu adalah A digabung dengan himpunan semesta, maka hasilnya adalah himpunan semesta. Yang ketiga itu ada hukum komplement. A digabung dengan komplement A sama dengan himpunan semesta, maka dualnya itu A diiris dengan komplement A, maka hasilnya himpunan kosong. Yang keempat itu ada hukum idempoten. Kalau A digabung dengan A, maka hasilnya A. Nah, dualnya ini berarti kalau A diiris dengan A, maka hasilnya adalah A. Yang kelima ada hukum penyerapan. A digabung dengan A iris B, maka itu hasilnya A. Maka dualnya itu A diiris A digabung B, itu maka hasilnya A. Yang keenam itu ada hukum komutatif. Kalau A digabung B itu sama dengan B digabung A. Maka dualnya itu A diiris B, maka sama dengan B diiris A. Yang ketujuh itu ada hukum asosiatif. Kalau A digabung dengan B digabung C, maka hasilnya A digabung B digabung C. Nah, dualnya itu berarti A diiris dengan B iris C, maka sama dengan A diiris B diiris C. Nah, ke-8 itu ada hukum distributif. Kalau A digabung dengan B iris C, maka hasilnya A digabung B diiris dengan A digabung C. Maka dualnya itu A diiris dengan B gabung C, maka hasilnya A diiris dengan B digabung dengan A diiris C. Nah, yang ke-9 itu ada hukum De Morgan. Kalau komplement A digabung dengan komplement B, maka hasilnya itu komplement A diiris dengan komplement B. Nah, dualnya itu komplement A diiris dengan komplement B, hasilnya komplement A digabung dengan komplement B. Nah, yang ke-10 itu ada hukum 0 atau 1. Jika komplement himpunan kosong, maka itu hasilnya adalah himpunan semesta. Nah, dualnya itu berarti komplement dari himpunan semesta, maka hasilnya adalah himpunan kosong. Selanjutnya itu ada prinsip inklusi dan inklusi eksklusi. Nah, itu merupakan perluasan ide dalam diagram Venn beserta operasi irisan dan gabungan. Misalkan nih ada contoh, berapa banyak anggota di dalam gabungan dua buah himpunan A dan B? Berarti kan intinya itu gabungan A di gabungan antara A B kan. Berarti itu misalkan A-nya itu himpunan A itu 1, 2, 3, himpunan B-nya itu 3, 4, 5, 6. Maka kardinal dari A itu kan 3, kardinal dari B-nya itu 4. Maka untuk mencari A gabung B itu kita harus tahu juga nih A iris B-nya itu berapa. Nah, A iris B-nya itu kan hanya 3 kan, berarti kardinal dari A iris B itu 1. Maka untuk kardinal A digabung B itu sama dengan kardinal A ditambah kardinal B dikurang A kardinal A iris B. Maka hasilnya 3 tambah 4 dikurang 1 itu sama dengan 6. Jadi kayak, nah pembukanya itu benar ya. Tadi A digabung B itu kan di 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kardinal A gabung B itu 6. Sama ya. Selanjutnya itu ada partisi. Partisi dari himpunan A adalah sekumpul himpunan bagian tak kosong. A1, A2, dan seterusnya dari A sebaliknya sehingga A1 digabung, A2 digabung, seterusnya itu sama dengan A. Nah, A ini diiris dengan AJ itu sama dengan himpunan kosong, untuk I tidak sama dengan J. Itu contohnya ada misalkan himpunan A itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka itu 1, terus 2, 3, 4, 7, 8, 5, 6. Itu adalah partisi dari A. Nah, ini ada notnya. Jika himpunan A terbatas jumlah elemennya, maka jumlah partisi dapat dibentuk tidak lebih banyak dari kardinal A. Selanjutnya itu ada lemma. Suatu teorema sederhana yang mana dipergunakan sebagai hasil antara dalam pembuktian teorema yang lain. Contohnya itu misalkan A
A itu himpunan bilangan bulat yang habis dibagi 3. B itu himpunan bilangan bulat yang habis dibagi 5. Maka A iris B itu himpunan A iris B itu himpunan bilangan bulat yang habis dibagi 3 dan 5. Nah, itu tuh KPK-nya itu kan berarti 15 ya. Nah, ditanya tuh berapa banyak bilangan bulat antara 1 sampai 100 yang habis bagi 3 atau 5. Nah, kita berarti nyari kalau atau itu berarti gabungan ya. Kalau atau itu gabungan dan itu adalah irisan. Berarti nyarinya itu A gabungan B ya. Berarti kardinal A ditambah kardinal B dikurang dikurang kardinal A irisan B. Nah, untuk mencari kardinal A itu berarti 100 dibagi 3. Untuk mencari kardinal B itu 100 dibagi 5. Untuk mencari kardinal A irisan B itu 100 dibagi 15. Maka hasilnya itu adalah 33 ditambah 20 dikurang 6. Berarti hasilnya adalah 47. Oke, ada 47 bilangan yang habis dibagi 3 atau 5. Selanjutnya ada teorema, yaitu suatu pernyataan matematika yang masih memerlukan pembuktian dan pernyataannya dapat ditunjukkan nilai kebenarannya atau bernilai benar. Contohnya, misalkan A1, A2 sampai dengan AR adalah himpunan berindah, maka kardinal AI digabung dengan A1. Maka kardinal A1 digabung A2 digabung sampai dengan R itu berhingga, dan kardinal dari A1 digabung A2 digabung dengan AR itu berarti sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai R kali dari kardinal A ini sampai min 1 dipangkat R min 1 kardinal A1 diiris dengan A2 diiris seterusnya sampai dengan irisan AR. Nah, selanjutnya itu ada pembuktian proposisi himpunan. Nah, misalkan di contoh soal, misalkan A, B, dan C adalah himpunan, buktikan A diiris B digabung C itu sama dengan A diiris B digabung dengan A diiris C. Nah, yang pertama itu pembuktian dengan diagram Venn. Nah, kalau untuk pembuktian dengan diagram Venn itu, kita gambarkan dulu satu. Misalkan kita gambarkan di si A diiris B gabung C, maka hasil diagram Venn itu akan seperti ini. Nah, yang untuk A diiris B digabung A diiris B, maka hasil diagram Venn seperti ini. Nah, karena kan hasil mereka itu sama nih, maka terbukti dari A diiris B digabung C itu sama dengan A diiris B digabung A diiris C. Nah, yang kedua itu adalah pembuktian dengan tabel keanggotaan. Nah, kalau untuk pembuktian dengan tabel keanggotaan ini, kita harus menuliskan seluruh elemennya. Itu ada A, B, C, ada B digabung C, terus ada A diiris B, terus ada A diiris C, ada A diiris B digabung C, dan juga ada A diiris B digabung A diiris C. Setelah kita menuliskan seluruh elemen itu tabel, nah kita isi deh A-nya itu dengan 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0 yang 4 kali, 1 yang 4 kali ya. Nah, B-nya itu 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, C-nya 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Nah, untuk mendapatkan B gabungan C. Nah, ini kan karena kan ini gabungannya. Nah, kalau untuk gabungan ini, untuk mendapatkan nilai 1, itu keduanya itu harus bernilai 1, 1, atau salah satunya itu 1. Misalkan nih, kan ini B digabung C. Nah, B digabung C itu kan yang pertama itu 0, 0. Nah, itu hasilnya 0, karena kan dia tidak ada nilai satunya. Nah, yang untuk bawahnya baru D 0, 1. Karena kan salah satunya bernilai 1, maka nilai B digabung C-nya itu adalah 1. Nah, tapi kalau untuk di irisan, untuk mendapatkan nilai 1 itu, keduanya harus bernilai 1. Ya, nggak bisa salah satunya saja yang bernilai 1. Seperti itu, karena dari tabel ini, dari buktinya, A diiris B digabung C itu hasilnya 0, 0, 0, 0, 0, 1 itu. Nah, terus juga A diiris B digabung A diiris C juga hasilnya sama, maka terbukti deh kalau A diiris B digabung C itu sama dengan A diiris B digabung A diiris C. Nah, yang ketiga itu adalah pembuktian dengan buku aljabar himpunan. Nah, itu ada misalkan A dan B adalah himpunan, buktikan bahwa A digabung B C itu sama dengan A digabung B. Nah, karena yang paling lembut itu sebelah kiri ya, maka kita akan menyederhanakan yang sebelah kanan, yaitu
Yang pertama menggunakan definisi operasi selisih, yaitu berarti menjadi A digabung B sisa itu sama dengan A digabung B irisan komplement A. Nah, bisa terbagi menggunakan hukum distributif menjadi A digabung dengan B diiris dengan A digabung dengan komplement A. Bisa dibagi menggunakan hukum komplement itu menjadi A digabung dengan B diiris dengan universal. Lanjut dengan hukum identitas maka menjadi A digabung B. Maka terbukti A digabung B sisa itu sama dengan A digabung B. Yang keempat itu pembuktian dengan definisi. Nah, metode yang digunakan untuk membuktikan proposisi himpunan yang berbentuk implikasi. Nah, itu ada misalkan A dan B itu adalah himpunan jika A di iris B itu udah kosong dan A subset B digabung C, maka A-nya itu subset C. Nah, kemudian itu mulai pertama misalkan X anggota A, karena A di subset B digabung C, maka berdasarkan definisi himpunan bagian X itu anggota B gabung C. Nah, berdasarkan definisi operasi gabungan untuk X anggota B gabung C, artinya X-nya itu anggota B atau X anggota C. Nah, bukti yang kedua ini, karena X itu anggota A dan A itu iris B sama dengan kosong, maka X itu tidak anggota B. Nah, jadi dari pembuktian 1 dan 2 ini itu haruslah X anggota C, maka dapat disimpulkan itu A itu subset dengan C. Sekian penjabaran materi tentang himpunan dari saya. Maaf ya, masih ada kekurangan dalam penyampaian materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.